Ogan Komering Ilir adalah tanah harapan, rumah dari peradaban-peradaban yang silih berganti, dibangun dengan persatuan dan kebersamaan masyarakatnya yang membuat daerah ini terus bertumbuh. Ogan Komering Ilir ini itu adalah pemerintahan marga. Di pemerintahan marga itu dikepalai oleh seorang pasirah. Leluhur adalah pelaku sejarah yang hebat. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini bukanlah hadiah dari penjajah, tapi ditebus dengan darah dan air mata. Ogan Komering Ilir ini kan jadi Ondar Abdeling waktu itu, istilah Belanda itu Ondar Abdeling. Sumatera Selatan itu dibagi beberapa Ondar Abdeling, termasuklah Kabupaten Oke ini Ondar Abdeling Ogan Komering Ilir. Jepang itu masuk ke Ogan Komering Ilir ini di tahun 42. Mereka tuh lewat sungai di depan kantor BRI dulu, kantor BRI yang di situ mereka tuh mendarat di situ, naik ke situ. Mulailah mereka itu bahwa mendekati para pejuang, tokoh-tokoh kita, mereka pemuda yang istilahnya tokoh-tokoh yang mereka tahu betul bahwa mereka itu Jepang ini akan membantu bahwa untuk mereka ini Jepang adalah saudara tua, kata mereka. Jatuhlah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki bahwa Jepang itu sudah bertekuk lutut tanpa syarat, menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada saat itu. Beberapa jejak sejarah tersebut dijadikan momentum agar jadi pengingat bagi anak cucu bahwa perjuangan para pendahulu tidaklah mudah. Nah, jadi berita 1745 itu sebenarnya ada sebagian masyarakat yang sudah mendengar bahwa tanggal 20 Agustus bahkan sudah ada mengibarkan sang-saka merah putih di rumahnya masing-masing. Dan kemudian ada tokoh kita yang datang dari Jakarta supaya disampaikan dengan para pejuang di Kabupaten Oke bahwa kita memang sudah merdeka. Pada saat itu oleh Roni Macan Kertamanggala dan Noh Macan tadi disampaikan pada pejuang, dan para pejuang sudah bertekad bahwa kita besok pagi jam 9.15 tanggal 11 Oktober kita harus mengibarkan sang-saka merah putih yang pertama sekali di depan kantor Bun Suico. Nah, inilah cerita 11 Oktober. Dan kemudian 11 Oktober itu dijadikan hari jadi Kabupaten Oke 11 Oktober. Apa yang kalian dapat dan nikmati hari ini tidak diraih dengan mudah. Jagalah dan teruskan perjuangan kami. Sekelumit kisah hebat perjuangan itu juga diukir Ahmad Reksa Wiguna dan keturunannya. Perjuangan dan pengorbanan mereka membela negara jadi panutan generasi penerus bangsa. Depati Ahmad Reksa Wiguna ini adalah Depati Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menjadi Depati tahun 1937 sampai tahun 1946. Depati Ahmad Reksa Wiguna ini mempunyai 10 anak. Anak yang ketiga yaitu Muhammad Tuhir. Beliau ini pada saat penguasaan Jepang, mereka pernah menjadi Yugun, jadi tentara Jepang. Kemudian Jepang kalah, beliau menjadi TNI, kemudian menetap di Jawa Barat bersama atasannya yaitu Riyakudu. Kemudian di dalam perjalanan beliau, mereka pindah menjadi PNS, bekerja di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Selama di dalam perjalanan kehidupan beliau di kecamatan, kami tahu persis beliau adalah orang yang mengabdi sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat dengan sejujurnya. Hikmah daripada kejujuran kakak kami Haji Muhammad Tuhir ini, alhamdulillah 12 anak beliau
terutama yang bernama Hatta Rajasa, mendapat prestasi yang tertinggi bagi keluarga kami. Dari anak beliau, alhamdulillah ada yang menjadi bupati, yaitu anak keponakan kami yang bernama Iskandar SE. Beliau mendapat 2 periode dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjadi Bupati Ogan Komering Ilir. Hikmah daripada kejujuran daripada kakak kami Haji Muhammad Thohir. Para pendahulu telah mewariskan kepahlawanannya. Para pemimpin pun silih berganti meletakkan kebijakannya. Mulai dari Najamuddin tahun 1945 hingga 1946, Raden Mansur Kramajaya tahun 1946 hingga 1948, R. Ahmad tahun 1946 hingga 1949, M. Arif tahun 1950 hingga 1953, Ahmad Macan tahun 1955 hingga 1956, Husin tahun 1953 hingga 1954, M. Soleh tahun 1956 hingga 1957, R. Abu Bakar tahun 1958 hingga 1959, Basri tahun 1959 hingga 1960, Nuh Macan tahun 1960 hingga 1964, Usman tahun 1965 hingga tahun 1966, H.A. Latif Rais tahun 1966 hingga tahun 1979, H.M. Yusuf Halim tahun 1979 hingga 1989, A. Rashid Rais tahun 1989 hingga tahun 1999, Rozi Dahlan tahun 1999 hingga tahun 2004, Ishak Meki tahun 2004 hingga 2013, dan H. Iskandar SE tahun 2014 hingga sekarang. Semua pemimpin telah membawa daerah ini terus bergerak maju. Jadi Sugeng dan Hud Oki, kami secara pribadi berbangga kita sebagai warga Oki dan mengucapkan selamat kepada pemangku pelaksana pembangunan Oki, kepada Bapak Bupati dan jajaran, Ketua DPRD dan jajaran, demikian lembaga-lembaga penegak hukum, baik Polri, TNI maupun Kejaksaan dan Pengadilan, dan juga termasuk dari jajaran pemerintah daerah, tentu dituntut bekerja lebih keras, lebih melihat ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita Oki ini. Amin, insyaallah. Di Ogan Komering Ilir, siklus kehidupan akan terus stabil mengikuti perkembangan zaman. Tiap-tiap keyakinan saling berpegangan tangan menopang daerah ini melintasi setiap zaman. Pemerintahnya hadir mendukung warganya dengan fasilitas umum dan infrastruktur agar setiap individu bisa bertumbuh dan bergerak maju. Di sini juga optimisme dijaga. Masyarakatnya bersatu, bekerja sama, berkolaborasi bangkit melawan pandemi. Dirgahayu Ogan Komering Ilir, bersatu, bertumbuh. Jika dalam 1 tahun kita bisa membuat kebaikan bagi kehidupan 100 orang, bayangkan apa yang bisa kita lakukan bagi kehidupan ratusan ribu orang dalam 5 tahun, bahkan 10 tahun. Haji Iskandar SE, Bupati Ogan Komering Ilir.